Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meriana Dapaloka, jurusan FK Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, semester 2. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pernahkah Anda mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah, bukan? Pada saat Anda mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, istilah tersebut kerap kali dibahas. Contoh berbagai aturan. 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk perundang-undangan. 2. Jangan berbicara saat mengeluh makan. 3. Menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati. 4. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 5. Selesaikan pekerjaan rumahmu sebelum bermain keluar rumah. 6. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. 7. Seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun. Selanjutnya, kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya, dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituteur. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitutione. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah Constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyuruftia. Rianto 2009. Yang dimaksudkan dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Rumusan C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke. Kegiatan penelusuran kita yang terakhir adalah ihwal urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar kita memahami urgensi konstitusi. Kotak 2, fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. 3. Konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. B.
Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak Anda misalnya sebagai berikut. 1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? A. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? B. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? C. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? 2. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? A. Materi muatannya. B. Apakah konstitusi itu selalu tertulis? C. Jika konstitusi selalu tertulis. C. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? D. Apakah konstitusi sedemikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Memulainya dari kita perlu penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes 1588 sampai 1879. Dari pandangan itu, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares, antara sekawanan atau kumpulan atau orang terpenting, dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya Jules Kardinal Mazarin pada tahun 1661. Sering dianggap berasal dari dirinya, walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotipe absolutisme yang dianut. Contoh dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. 1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan. 1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah, pasal 4 ayat 1. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden, pasal 6 ayat 1. 3. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 7. 4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, pasal 7A dan 7B. 5. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR, pasal 7C. 6. Pernyataan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 7. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. 8. Mengangkat dan menerima duta negara lain, pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.
9. Pemberian grasi dan rehabilitas pasal 14 ayat 1. 10. Pemberian amnesti dan abolisi pasal 14 ayat 2. 11. Pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan pasal 15. 12. Pembentukan Dewan Pertimbangan pasal 16. Sebagai kepala negara, pemerintah adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintah, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Menteri Kotak 4. Menteri Materi Muatan Konstitusi. J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Menteri 1987. A. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. KCWR menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. Menteri 1987. A. Struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. B. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. C. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. AAH Strukjen menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. A. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. B. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. C. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. D. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Phillips Holt dan Jackson menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah sebagai berikut. Suatu bentuk aturan adat, istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Miriam Budiarjo 2003 mengemukakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai A. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. Hak-hak asasi manusia. Prosedur mengubah undang-undang dasar. C. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar setelah Anda mencermati beberapa pandangan para ahli mengenai materi muatan konstitusi. Apa yang dapat Anda simpulkan dari beberapa simpulan yang Anda susun dibandingkan dengan simpulan di bawah ini? Kotak 5. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. A. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yuridistik oleh salah satu badan pemerintah. B. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 5A, pasal 28A sampai pasal 28C. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam
Pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. D. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Undang-Undang Dasar Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar oleh karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dalam melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, pasal 37 ayat 5. Memuat cita-cita rakyat, asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. A. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi atau aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. B. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan satu hal setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Tabel 4, dinamika konstitusi Indonesia. Konstitusi masa berlakunya Undang-Undang Dasar NRI 1945 masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Konstitusi RI 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang NRI 1945 masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang Dasar NRI 1945 masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi yaitu A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. B. Menghapus doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Lakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam perkembangan tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. A.
Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999. B. Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000. C. Perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001. D. Perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002. Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Kotak 9 hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945. A. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. B. Perubahan kedua Undang-Undang NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. C. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR. D. 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus. F. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan satu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. 2. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. 3. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. 4. Pada awal era reformasi adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 didasarkan pandangan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. 5. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. 6. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan Undang-Undang NRI 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. 7. Awal proses perubahan Undang-Undang NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. 8. Dari proses perubahan Undang-Undang NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan Undang-Undang NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu ketentuan. Kesatuan perubahan dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2021, 2000 sampai 2001, dan 2002. B. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada
materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. G. Praktik kewarganegaraan. 4. Materi muatan Undang-Undang Dasar RI 1945 dijabarkan lebih lanjut dan dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam Undang-Undang RI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok yang garis-garis besar saja. Misalnya, aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi untuk menegaskan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di Undang-Undang Dasar RI 1945. Demikian video resume saya dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih. Shalom.